Pasal perzinahan di KUHP memang bukan pasal baru, Mm-mm. ya. Jadi pasal ini sebenarnya berasal dari pasal 284 KUHP Mm-mm. yang masih ada sampai hari ini dan belum pernah dihapus atau dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi, Mas Reza. Pak Albert dan juga Pak Gede, ini terkait dengan UU KUHP seperti itu. Tadi ada beberapa pasal yang sempat saya sebutkan ya di segmen sebelumnya. Nah, ini juga ada satu pasal yang kemudian di mana Menteri Pariwisata dan juga Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno mengaku menerima keluhan dari beberapa negara pasca pengesahan UU KUHP ya. Nah, adapun beberapa negara ini menyoroti soal keberadaan pasal perzinaan yang ada di dalam KUHP baru. Muncul juga ada kegelisahan wisatawan ini atas undang-undang baru yang mengkriminalkan seks di luar nikah dan hidup bersama. Ini tanggapannya seperti apa? Kemudian mungkin dari Pak Albert bisa memberikan penjelasan terkait dengan pasal ini. Silakan Pak Albert. Baik, memang menarik ya Mbak kalau kita simak pemberitaan bukan hanya dari media lokal tapi juga Bahkan sampai media internasional, benar, ya. turut apa namanya memberikan komentar dan juga pemberitaan terhadap pasal perzinahan di Ya. KUHP. Jadi begini Mbak, pasal perzinahan di KUHP memang bukan pasal baru, ya. Jadi pasal ini sebenarnya berasal dari pasal 284 KUHP yang masih ada sampai hari ini dan belum pernah dihapus atau dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi, Mas Reza. Nah, dalam KUHP terbaru, memang kewenangan pengadunya itu bukan saja suami atau istri Oke. bagi mereka yang terikat perkawinan, melainkan juga orang tua atau anak bagi mereka yang tidak terikat perkawinan. Nah, Mbak Sesa dan para pendengar sonora di seluruh tanah air, kita sempat melihat sejumlah pemberitaan katanya kalau check in di hotel nanti ditanyain ada buku nikahnya nggak, Ya. ada akta perkawinannya nggak, atau hati-hati nanti ya check in di hotel kalau belum nikah nanti bisa dipenjara. Nah, Benar. di hari ini saya mau sampaikan kebenarannya ya, Mbak Sesa, bahwa pemberitaan itu semua kurang tepat ya. Nah, karena pertama begini, Mbak. Yang pertama adalah tidak akan ada proses hukum Oke. terkait pasal perzinahan tanpa ada pengaduan yang sah dari mereka yang berhak. Ya. Artinya, masyarakat atau pihak ketiga lainnya, Mbak, tidak bisa turut mengadukan adanya dugaan tindak pidana perzinahan. Oke. Termasuk di ruang-ruang privat ya, kan nggak harus di hotel juga ya, di mana itu bisa terjadi, Mbak. Yang Oke. kedua, Mbak, perlu kami sampaikan juga, tidak ada kewajiban dari mereka yang punya hak untuk mengadu untuk mempergunakan haknya tersebut untuk mengadukan adanya dugaan perzinahan ke Iya. kantor polisi, Mbak, gitu kan. Yang ketiga, yang penting juga adalah gini, bahwa eh, pihak hotel atau siapapun juga tidak diberikan syarat tambahan untuk menanyakan yang mereka yang check-in sudah nikah atau belum. Oke. Ya. Jadi Ya. ini menarik sekali ya, tiga hal yang saya sampaikan barusan ini adalah untuk menjamin bahwa nilai-nilai perkawinan tetap dihormati, tetapi ruang privat masyarakat atau Tidak di privasi ya. masyarakat juga tetap dilindungi, Mbak Ya. Tessa. Jadi jangan khawatir, justru ada poin plusnya juga nih Mbak Tessa, buat seluruh para pendengar, bahwa dengan diaturnya pasal perzinahan ini, ya, yang bukan hanya adultery dan juga fornication. Adultery itu bagi mereka yang sudah menikah, dan fornication itu bagi mereka yang belum menikah. Justru dengan diatur seperti ini, Mbak Tessa, maka tidak boleh dilakukan tindakan main hakim sendiri Ya. oleh pihak ketiga atau masyarakat lain yang tidak berkepentingan. Demikian Mbak Tessa. Mungkin Jadi, Pak Gede silakan menambahkan silakan Pak Gede. tadi. Terima Menarik kasih. sekali nih pasal yang satu ini, memang cukup banyak kontroversinya Pak Gede. Ya, betul Mbak Sesa. Tadi Mas Albert sudah memberikan klarifikasi bahwasannya tidak ada niat dari KUHP ini untuk mengganggu ruang privat masyarakat, apalagi wisatawan asing ya, yang memang mereka punya value begitu kan, kita harus menghargai juga value mereka. Ya. Nah, yang tadi di-highlight oleh Mas Albert itu sangat tepat bahwasanya
sekali lagi saya sebagai tim juga ingin menyampaikan bahwa tidak ada niat KUHP baru ini untuk mengganggu ruang privat masyarakat. Kalau ada kemarin masukan, kemudian keluhan kalau tanda kutip oleh beberapa duta besar ya, terutama duta besar Amerika yang mengatakan ini akan mengganggu investasi dan lain sebagainya, mengganggu datangnya wisatawan juga begitu ya. Nah, perlu saya katakan bahwa ketika kita mengatur delik kesusilaan itu tidak bisa kemudian satu negara dengan negara yang lain dibanding-bandingkan, tidak bisa. Oke. Jadi kita punya value sendiri dan kita mengatur sesuai dengan value kita, dan bisa saja sangat berbeda dengan value yang ada di negara-negara lain. Oleh karena itu kedaulatan negara menjadi penting di sini dan harus dihormati. Kita pun menghormati bagaimana hukum negara lain mengatur masalah delik kesusilaan itu. Nah, tadi Mas Albert sudah menyampaikan, Mbak Sesa, bahwasanya yang namanya perzinahan itu tidak hanya ada dalam KUHP baru hari ini, gitu ya, dalam KUHP lama pun, PPS yang kita pakai hari ini, menurut saya, itu juga ada yang namanya tindak pidana perzinahan. Nah, yang baru adalah delik kohabitasi itu, yang mereka sebut dengan sex outside marriage, gitu ya, itu kita atur, tapi sekali lagi ini adalah delik aduan, dan delik aduan ini sifatnya terbatas, yang bisa melakukan pengaduan itu hanya orang tua, anak, suami atau istrinya. Jadi tidak ada ruang yang sangat terbuka lebar bagi para pihak siapapun gitu ya, bagi publik untuk melakukan pengaduan itu. Jadi sebenarnya nggak ada persoalan kalau bule-bule itu datang dengan mereka tanpa ikatan perkawinan sama pacarnya atau partnernya, that's okay gitu ya, mau check-in di hotel bersama nggak ada persoalan gitu ya. Ini berbeda dengan apa yang ditafsirkan oleh media asing yang kita lihat setelah tanggal 6 kemarin itu media asing menyoroti bahwa ini adalah kemudian langsung bisa dihukum begitu, seperti yang Mas Albert tadi sampaikan. Begitu check-in berdua tanpa bawa akte kawin gitu ya, itu langsung dihukum. Itu persepsi mereka. Nah, tidak dimunculkan bahwa ini adalah delik aduan atau must be reported gitu. Sebuah kejahatan yang itu must be reported dulu gitu ya bagi pihak-pihak yang memang punya kedekatan dengan yang bersangkutan begitu. Nah, ini yang perlu kita klarifikasi ke media asing bahwasanya ini adalah delik aduan, must be reported, baru bisa diproses, dan itu tidak mengganggu ruang privat mereka. Begitu Mbak Sesa, ini perlu memang kita luruskan. Ini memang perlu digarisbawahi bahwa tidak semua orang akhirnya bisa turut campur ikut memberikan pengaduan itu tadi ya, Pak Gede dan juga Pak Albert ya. Hanya yang ada. Betul, dan mohon maaf, dan data menunjukkan kemarin kan ada kekhawatiran angka kunjungan wisatawan asing akan menurun ya, setelah adanya KUHP baru ini, setelah disahkannya KUHP baru ini. Justru data-data dari imigrasi menunjukkan angka kunjungan wisatawan asing meningkat gitu ya, ternyata nggak ada korelasinya juga gitu ya. Ini prediksi-prediksi yang menurut saya sepihak dan ini mendiskreditkan apa yang sudah kita sepakati sebagai bangsa yang merdeka dalam KUHP baru. Begitu Mbak Sesa.